warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtafiati Zahro, guru SMP Negeri 21 Kota Malang. Perkenankan, kami akan mempersembahkan tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam upaya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama adalah kegiatan awal, inti, dan penutup. Pada kegiatan awal, guru melaksanakan pembelajaran yakni dengan mengucapkan salam dan mengecek kehadiran serta memulai dengan berdoa. Dan tak lupa, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta bagaimana tahap dalam proses pembelajaran. Untuk kali ini kita akan belajar berikutnya adalah di bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Coba kita perhatikan. Yang tak kalah penting, guru telah mengetahui gaya belajar murid dari visual, auditori, dan kinestetik melalui asesmen diagnostik sebelumnya. Keberagaman harmoni apa anak? Di kegiatan awal ini, tak lupa guru melakukan dan mengajak murid untuk menyanyikan lagu sebagai cara bagaimana mengajak murid untuk selalu berbahagia. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Pada kegiatan inti pada pembelajaran berdiferensiasi ini, guru menayangkan tentang beberapa gambar keberagaman masyarakat Indonesia. Di sini, anak-anak diminta untuk mengamati gambar tersebut dan tak lupa mengajak mereka untuk berdiskusi. Hal ini merupakan tentang diferensiasi kesiapan murid. Karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Oke, Indonesia terdiri dari pulau-pulau secara geografisnya. Adanya apa ketika geografisnya berbeda-beda? Ada istiadatnya berbeda, budayanya akan berbeda. Secara perekonomian nanti juga berbeda. Betul nggak? Ada yang kira-kira kalau ekonominya berbeda? Dengan bimbingan guru secara individu, siswa dapat menuliskan tentang 3 atau 5 hal yang menarik bagi mereka. Hal ini sebagai menampung diferensiasi minat. Berikutnya, keberagaman apa yang benar-benar menarik menurut kalian? Keberagaman apa? Oh, suku, budaya, agama, oke. Ini yang menarik, ras itu. Oke, Dan tak lupa, siswa dapat memilih sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan diferensiasi konten, baik aspek gender, sosial, budaya, dan ekonomi. saling menghormati, menghargai, toleransi, oke. Dari kalian sudah tahu loh ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Selain keberagaman besar yang kita pelajari di bab 4, suku, agama, dan antar golongan, keberagaman apa lagi? Gender. Setelah itu, murid secara individu diminta untuk menulis 3 atau 5 informasi yang menarik bagi mereka tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan diferensiasi minat. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana siswa dapat memilih aspek gender, sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini merupakan diferensiasi konten. Dan yang kedua, kalian
keberagaman yang sudah kalian pilih tadi? Ada yang ditanyakan? Jelas? Nah, ini anak-anak ya, jika kalian masih mungkin butuh sumber belajar ya, silakan kalian bisa membuka GC yang sudah saya share ya di Google Classroom, mulai buku, ada bahan bacaan dan video. Di situ kalian nanti mungkin lebih eksplor ya terkait dengan apa sih yang menarik dan lain sebagainya. Atau mungkin kalian bisa juga browsing yang lain ya. Setelah mendapatkan bimbingan dari guru, murid diminta untuk menuliskan permasalahan kontekstual yang muncul di masyarakat, baik dalam keberagaman gender, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan tak lupa, mereka bisa memilihnya dari beberapa aspek tersebut. Setelah mereka menuliskan tentang hal yang menarik bagi mereka, maka mereka secara berpasangan dapat berbagi dan mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berpasangan dengan teman yang lain. Setelah bertukar pendapat dengan bimbingan guru, murid melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Guru membimbing diskusi ini dengan menggunakan daftar keberagaman masyarakat Indonesia dalam aspek gender, sosial, budaya, dan ekonomi yang telah ditulis oleh masing-masing kelompok. Kemudian dari contoh-contoh tersebut, guru membahasnya dan menekankan tentang pengertian keberagaman gender, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang tak kalah penting juga membahas tentang permasalahan kontekstual yang saat ini muncul dalam keberagaman gender, sosial, budaya, dan ekonomi, serta mengapa permasalahan itu muncul. Perjuangan semangat perempuan terus Dua kesetaraan gender mulai mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik dan keahlian. iya, kesetaraan gender mengarah pada kompetensi itu ya. Terus berikutnya, Tidak banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi pemerintah. oke, luar biasa. Berikutnya permasalahan yang kontekstual berupa apa? Adanya kekerasan, stereotip, dan budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Oke, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat ya. Mungkin ada yang sama aspek sosial selain itu? Oke, silakan dicapai di depan. Ada yang sama? Ya. Tahap berikutnya, setelah melalui tahap individu dan berpasangan, maka setelah mendapatkan penjelasan dengan diskusi kelas, langkah berikutnya adalah membentuk kelompok. Hal ini merupakan diferensiasi proses berikutnya yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang atau 5 siswa. Dari permasalahan kontekstual yang sudah dibahas di kelompok sebelumnya, murid diminta untuk mendiskusikan bagaimana tentang perilaku positif dan negatif dalam menjaga harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dari aspek gender, sosial, budaya, dan ekonomi, serta upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek tersebut. Dengan mengerjakan lembar tersebut secara berkelompok, murid yang mengalami kesulitan dapat bertanya dan berkonsultasi dengan ibu guru. Setelah diskusi kelompok berakhir, maka tahap berikutnya adalah menyajikan hasil karya. Menyajikan hasil karya ini adalah hasil jawaban yang ditulis dalam lembar ticat. Setelah itu, murid melakukan window shopping dengan saling berkunjung dari kelompok satu ke kelompok lain. Dalam berdiferensiasi proses ini, siswa dalam satu kelompok dipilih satu anak yang menjaga hasil stand dan yang lainnya mencatat dan memberikan masukan terhadap kelompok yang lain. Setelah selesai melakukan window shopping, guru mengumpulkan kembali secara kelompok besar, kemudian memberikan fasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas tentang perilaku yang harus dipupuk secara terus-menerus dalam keberagaman masyarakat Indonesia dan penyelesaian tentang permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dalam aspek gender, sosial, budaya, ekonomi, tentang bagaimana tindakan preventif, represif, dan kuratif yang harus kita lakukan. Mau menerima keragaman suku ya, ini memang benar ya, menerima, menyadari kalau bangsa kita itu sangat beragam, harus menerima dengan penuh kesadaran. Jadi ada tindakan preventif, ada tindakan represif. Preventif itu apa? Sebelum terjadinya. Kalau
Berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi. Dari diskusi ini, guru memberikan tugas secara individu dengan membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah menganalisis upaya penyelesaian dari permasalahan yang muncul dalam keberagaman gender, sosial, budaya, dan ekonomi. Murid dapat memilih dari salah satu aspek ini, sesuai dengan yang dijelaskan dalam kriteria. Kriteria 1 bersifat lebih konkret. Kriteria 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka. Kriteria 3 bersifat konseptual dan terbuka. Guru memberikan kebebasan yang tak kalah penting tentang format tugas. Siswa dapat memilih tugas apa saja yang bisa pilih tentang produk pembelajaran. Dari PPT, video, infografis, poster, atau dokumen. Hal ini merupakan diferensiasi produk. Ini upload dulu di grup kelas IG kalian. Setelah itu IG yang 505 itu ya. Oh, 95 maaf. 95 itu ya. Silakan nanti diupload. Setelah itu saling berkomentar. Jangan hanya ngomong-ngomong gambar itu ya. Oke, apa? Gambarnya apa itu ya? Silakan berkomentar. Ini harapannya kalian bisa saling berkolaborasi. Oke, terima kasih untuk kalian yang luar biasa. Sampai ini ada yang ditanyakan. Oke, sebelum saya mengucapkan terima kasih, ada yang bisa melakukan refleksi hari ini? Atau bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin di antara kalian. Taufan dulu, silakan disimpulkan. Ya. Harmoni keberagaman. bahwa kita harus saling menghargai antar perbedaan orang lain. Kita saling unggul, saling tolong menolong, Ya. juga belajar bersama. Ya. Baik. Ya, oke. Luar biasa. Baik di bidang sosial, ekonomi, gender, dan budaya atau bidang yang lainnya kita harus menerapkan bagaimana sikap menghormati, toleransi antar sesama manusia, antar warga negara Indonesia, masyarakat, harapannya biar terjadi harmoni atau keselarasan dalam kehidupan. Refleksi dalam pembelajaran hari ini, ada mungkin yang bisa merefleksikan dari pembelajaran yang kalian lakukan, mulai tahapan individu, berpasangan, kelompok, sampai tahapan filosofi. Mungkin ada yang melakukan, ada yang menyampaikan, maaf, saya jadinya nggak ngantuk, dan boleh menyampaikan, silakan. Mungkin Nikesya, silakan Nikesya, boleh, atau mungkin Erik, atau Irham. Oh Erik, silakan Erik. Oh, ada yang menyampaikan Ima, silakan Ima. Oh ya. Yang beras Ima, ya. Mengerjakannya lebih santai, terus. Luar biasa. Jadi hari ini kata Ima itu saya nggak hanya kerja sendiri Bu, tapi berkolaborasi dengan teman dari dalam. Oke. Ada yang ditanyakan? Terima kasih luar biasa untuk kelas 95. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa bahagia selalu. Oke. Saya mohon maaf ya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dan semoga kalian tetap semangat ya. Doa selalu sehat. Jangan lupa tugasnya ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas yang dikumpulkan melalui Google Classroom merupakan hasil screenshot dari Instagram yang telah diupload tugasnya melalui Instagram kelas. Mereka saling berkolaborasi dengan saling berkomentar dari hasil tugas mereka. Dan yang tak kalah penting, tugas guru adalah mengecek tugas yang sudah diupload di Google Classroom.